pengacara Tia mengenai strategi mitigasi kasus besar terkait dengan dugaan pelanggaran antara PT Sinar Abadi dan PT Megakarya. Pemimpin harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik ini dengan mempertimbangkan kepentingan klien dan etika profesi hukum. Baik, di sini ada perbedaan pendapat antara pengacara Jova dan pengacara Media terkait strategi litigasi untuk kasus dugaan pelanggaran kontrak dengan PT Megakarya. Silakan untuk pengacara Jova menyampaikan terlebih dahulu pendapatnya. Baik Bu, menurut saya yakin jika strategi kita membuat langsung pengadilan PT Megakarya itu akan memberikan efek jera dan pastinya akan membuktikan keseriusan klien kita. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, menggunakan pendekatan mediasi atau arbitrase itu lebih bijaksana mengingat adanya hubungan bisnis jangka panjang antara PT Sinar Abadi dan PT Megakarya. Seperti itu. Baik, kita pertimbangkan kepentingan klien dan etika profesi. Saya ingin mendapatkan alasan masing-masing yang ada di forum ini. Baik, untuk anggota satu, bagaimana pendapat Anda mengenai dua strategi ini? Baik, saya berpikir bahwa gugatan langsung dapat memberikan dampak yang kuat, tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa ini bisa bersahabat pada hubungan bisnis dengan PT Megakarya. Jika kita ingin melanjutkan kerjasama di masa depan, mungkin ada baiknya kita mencari pendekatan yang lebih diplomatis tersebut. Baik. Selanjutnya untuk anggota kedua, bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Novi. Menurut pandangan saya, dengan cara mediasi lebih aman, relevansi dan berpotensi baik untuk penyelesaian permasalahan kontrak antara PT Sinar Abadi dan PT Megakarya. Terima kasih. Untuk direktur, apakah Anda memiliki preferensi? Saya ingin PT Megakarya bertanggung jawab, tetapi saya tidak ingin merusak hubungan bisnis yang sudah terjalin. Mengingat situasi ini, saya mempertimbangkan mediasi internal antara pengacara Jova dan pengacara Martia untuk mencapai kesepakatan bersama. Bagaimana pendapat Bu Nadifa selaku mediator di forum ini? Saya akan memfasilitasi sesi mediasi antara kedua belah pihak agar mendapat kesepakatan bersama. Setelah mempertimbangkan semua masukan, saya memutuskan untuk melaksanakan mediasi. Bagaimana untuk pengacara Jova? Saya setuju Bu. Untuk pengacara Martia? Saya setuju Bu, mengingat adanya hubungan bisnis jangka panjang antara PT Sinar Abadi dan PT Megakarya. Sekarang mari kita mulai sesi mediasi antara pengacara Jova dan juga pengacara Martia. Silakan masing-masing pengacara menyampaikan pendapat masing-masing dan berfokus untuk mencapai kesepakatan bersama dan juga titik temu. Silakan pengacara Jova untuk menyampaikan pendapat Anda. Tetap ingin opsi gugatan dipertahankan, tetapi kita bisa mencoba somasi terlebih dahulu untuk menunjukkan keseriusan. Terima kasih untuk pendapat dari pengacara Jova. Selanjutnya pendapat dari pengacara Martia. Baik, saya setuju untuk melayangkan somasi kepada PT Megakarya sebagai peringatan, sambil kita membuka atau menawarkan mediasi agar solusi damai tetap terbuka. Baik, setelah mendengar pendapat dari pengacara yang ada di depan saya, kami akan memberikan somasi pada PT Megakarya. Dalam 1 minggu apabila tidak ada tanggapan, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat posisi klien dan menjaga peluang untuk penyelesaian damai. Apakah Bu Direktur puas dengan solusi ini? Saya puas dengan solusi ini. Semoga kedepannya PT Megakarya bisa merespon dengan baik. Baik, saya akan catat keputusan ini dengan strategi litigasi bertahap ini. Baik, forum ini saya tutup. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam forum ini dan menyampaikan pendapat.
Semoga kedepannya lebih baik lagi. Dengan menggunakan metode pengambilan keputusan kolaboratif dan kepemimpinan yang menyelesaikan tingkat kepastian pengikut, keputusan ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum klien dan menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Pengambilan keputusan kolaboratif adalah proses di mana sekelompok individu atau pihak berkumpul untuk mendiskusikan, mengevaluasi, dan memilih solusi atau tindakan yang terbaik untuk suatu masalah atau situasi tertentu. Proses ini melibatkan kontribusi dari semua anggota kelompok, memungkinkan pandangan dan perspektif yang beragam untuk pertimbangan. Beberapa langkah umum dalam pengambilan keputusan kolaboratif. 1. Identifikasi masalah. 2. Pengumpulan informasi. 3. Brainstorming solusi. 4. Evaluasi opsi. 5. Pemilihan solusi. 6. Implementasi dan 7. Evaluasi dan tindak lanjut. Pengambilan keputusan kolaboratif berguna dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, komunitas, dan organisasi, karena dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih inklusif dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan keahlian. Huh? Huh? Go sit down. Yo. Hai tayo, di habis kecil